Oke, selamat siang semua rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Eko Hari Rahmawanto. Di sini saya akan mempresentasikan artikel kami dengan judul Convolutional Neural Network atau CNN untuk klasifikasi citra penyakit diabetes retinopati. Di sini saya akan memperkenalkan autornya. Yang pertama adalah Pak Muslih atau rekan saya. Kemudian yang kedua adalah nama saya pribadi yaitu Eko Hari Rahmawanto. Di sini kita dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro. Kemudian uh, untuk memperkenalkan lebih lanjut, di sini ada nama saya lengkap yaitu Eko Hari Rahmawanto MKom. Kemudian saya pernah lulus S1 di tahun 2010 di Universitas Dianuswantoro, kemudian S2 di Universitas Dianuswantoro dan Universitas Tembagapura Malaysia Melaka di tahun 2012. Kemudian untuk risetnya adalah IT forensik, IT security, kriptografi, pengolahan citra digital, image mining, image processing, serta stenografi. Kemudian ada ID Sinta, ID Scopus, dan ID Google Scholar. Silahkan bisa dilihat. Kemudian untuk ID Google Scholar saya, ini saya screenshotkan nama lengkap saya. Jadi nanti bisa, kalau misalkan ada riset yang sama, kita bisa berkolaborasi supaya nanti kita bisa menulis artikel, supaya nanti bisa terindeks di Google Scholar ataupun di Scopus. Berikut juga ada Scopus saya, Eko Rahmawanto atau Rahmawanto, Eko Hari. Di sini juga ada dokumen saya sampai dengan citasinya dan H-indeksnya. Kemudian pada tahun 2020, alhamdulillah saya pernah menjuarai 50 top Sinta Score, di mana saya mendapatkan peringkat di 45. Dan sekarang H-index saya masih 17, kemudian Google Scholar H-index saya masih 21. Oke, lanjut ke penelitian kita kali ini adalah sekilas tentang penelitian kita terkait dengan diabetes retinopati atau kita sebut sebagai DR, merupakan suatu komplikasi yang terjadi karena adanya kerusakan pada pembuluh darah retina. Nah, di sini riset kita kali ini kita akan menggunakan algoritma CNN dengan tujuan adalah pengenalan pembuluh darah tadi, retina tadi dengan diagnosa diabetes retinopati. Untuk urgensi penelitian kita menggunakan uji performa menggunakan algoritma CNN dalam proses klasifikasi citra diabetes retinopati pada jumlah data yang cukup besar tanpa menggunakan preprocessing atau apapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa CNN saja sudah mampu mengklasifikasi objek dengan baik. Citra berasal dari Kaggle database dengan total adalah 88.702 citra yang disortir menjadi 88.000 data, di mana hasil klasifikasi citra yang benar yaitu sebanyak 82.445 dengan persentase 93,68%, dan citra yang salah klasifikasi yaitu sebesar 5.555 dengan citra persentase kegagalan adalah 6,32%. Untuk deep learning menggunakan deteksi retinopatinya, kita menggunakan DL-nya adalah cabang dari teknik pembelajaran mesin yang melibatkan lapisan hierarki pada tahap pemrosesan non-linear untuk pembelajaran fitur yang tidak terawasi serta mengklasifikasi pola. DL atau deep learning itu juga merupakan metode diagnosis medis berbantuan komputer. Berdasarkan dari keunggulan yang dimiliki oleh CNN, maka penelitian ini kita juga menggunakan CNN sebagai algoritma klasifikasi dalam DR. Nah, berikut adalah data yang saya ambil di tahun 2022 bulan Februari tanggal 21. Ada diabetes retinopatinya sebesar 48, diabetiknya 19, dan diabetik periferal neuropati sebesar 0. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang CNN. CNN terdiri dari dua bagian besar, ekstraksi fitur dan klasifikasi. Ekstraksi fitur mencakup beberapa lapisan konvolusi diikuti oleh max pooling dan fungsi aktivasi. Ini ada layer M, kemudian ada layer M hingga ke I, kemudian ada layer M sendiri. Nanti akan muncul konvolusi pada CNN. Untuk datasetnya, kita mengambil dataset dari Kaggle sebesar tadi 88.000 sekian tadi. Citra resolusinya kita
ada berbagai resolusi mulai dari 433 kali 289 pixel hingga 5184 kali 3456 pixel. Nah, variasi datasetnya kita modelkan ada model 1, model 2, model 3, di mana persentase variasi adalah 60/40, 70/30, serta 80/30. Untuk training dan testingnya nanti menyesuaikan dari data total sebesar 88.000 tadi. Untuk pembahasan hasil, pada penelitian ini diimplementasikan fully connected layer dengan bantuan software MATLAB. Dalam pembuatan layer tadi kita menggunakan 28x28x1. Nah, di sini ada fungsi pembuatan layer dengan paddingnya, di mana ada fungsi CNN add layernya, add layer, di mana nanti kita bisa menggunakan 28/1. Kemudian untuk fungsi pembuatan kernel dan fitur mapnya kita bisa menggunakan perulangan seperti yang ada di tampilan seperti di coding di slide ini. Oke, saya lanjutkan. Untuk hasil klasifikasi dengan menggunakan CNN, no retinopatinya, kemudian ada background retinopati, ada proliferatif, kemudian retinopati, kemudian ada proliferatif retinopati, no makulopati. Kemudian ada lagi makulopati presence, ada total keseluruhan data setnya. Nah, kita membagi sejumlah data per kelasnya. Kemudian ada jumlah data berhasil, ada jumlah data persentasenya, kemudian jumlah data gagal beserta persentasenya. Kemudian juga ada akurasi menggunakan iterasi CNN pada citra uji dengan ukuran 192x192 dengan kedalaman citranya adalah 3 bit. Nah, di sini ada layer inputnya adalah konvolusi, kemudian ada max pool dan seterusnya. Kemudian fully connected-nya kita totalnya adalah 1024 untuk filter. Kemudian ukuran filternya ada yang 4x4, ada yang 3x3 dan seterusnya. Itu macam-macam variasinya ya. Kemudian untuk ukuran hasil ada 192x192, jadi ada yang 96x96 dan seterusnya. Ya, ini menyesuaikan dari ukuran gambarnya. Kemudian untuk perbandingan data berhasil terklasifikasi dan tidak berhasil. Nah, perbandingan data berhasil dan tidaknya kita bisa lihat dari warna ya. Dari warna ini adalah yang hijau itulah jumlah seluruh data per kelas, kemudian yang kuning adalah jumlah data berhasil, yang orange tadi adalah jumlah data yang gagal. Kemudian ini ada grafiknya. Kita bisa lihat jumlah datanya itu ada berapa, kemudian jumlah data yang berhasil itu berapa, jumlah data yang gagal itu berapa. Nanti kita bisa lihat dari tabel ini, kemudian kita plot atau kita masukkan ke dalam grafik. Kemudian untuk perbandingan persentase hasil klasifikasi menggunakan klasifikasi data menggunakan persentase, di mana data yang kita olah adalah 88.000 data yang sudah diuji coba. Diketahui bahwa dari 6 jenis DR yang dalam dataset telah menghasilkan akurasi cukup tinggi, di mana pada no makulopati terdeteksi lebih akurat dibandingkan dengan jenis DR lainnya, yaitu 97,31%. Sedangkan yang paling rendah adalah background retinopati pada 84,74%. Nah, di sini yang warna hijau adalah persentase berhasil, yang orange ini adalah yang gagal. Kemudian ada garis-garis merah ini merupakan hasil rata-ratanya, rata-rata dari persentase gagal. Oke, untuk kesimpulan, pada proses klasifikasi menggunakan CNN diketahui telah menghasilkan persentase yang cukup tinggi pada 93,668% dengan total salahnya adalah klasifikasi yaitu 6,325. Pada setiap kelas, akurasinya juga cukup tinggi dengan akurasi paling rendahnya adalah pada background retinopati dan total data salah klasifikasinya adalah 16%. Mungkin untuk saran riset berikutnya perlu ditambahkan epoch, layer, atau fitur ekstraksi mungkin dapat dilakukan untuk menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Nah, silakan jika Bapak Ibu risetnya hampir sama dengan yang saya kerjakan, maka bisa mencoba saran saya tadi menambahkan epoch, layer, dan fitur ekstraksi untuk meningkatkan akurasi yang lebih tinggi.
Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam artikel kita kali ini. Sekian, terima kasih dari saya dan rekan saya. Kami mohon undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya rekan-rekan semuanya. Terima kasih.